Film ini bercerita tentang kisah balas dendam seorang mantan polisi, wanita bernama Ha Suyong. Polisi yang dijebak dalam kasus korupsi, bertekad balas dendam setelah dikhianati. Dengan bantuan wanita misterius bernama Yun Sun, dia menghadapi jaringan korupsi berbahaya dan menghadapi pengkhianatan untuk menuntut keadilan. Film dibuka dengan adegan seorang wanita bernama Suyong yang baru keluar dari penjara. Dia adalah mantan polisi yang dipenjara selama 2 tahun akibat kasus korupsi. Suyong kini hidup sebatang kara, tanpa harta dan bahkan teman. Tak lama setelah keluar dari penjara, dia dihampiri oleh seorang pria yang ternyata adalah jaksa penuntut umum yang dulu menyeretnya ke dalam pengadilan. Jaksa tersebut dengan sinis menghina Suyong yang ditinggalkan oleh teman-temannya dan bahkan tidak mendapatkan keadilan atas kasus yang ditutup secara tiba-tiba. Di tengah situasi yang tidak mengenakan, seorang wanita misterius bernama Madam Jeng datang menjemput Suyong. Madam Jeng mengaku mengenal Suyong dan memperlakukannya seperti saudara sendiri. Suyong yang kebingungan akhirnya ikut dengan Madam Jeng sebelum hinaan jaksa semakin menjadi-jadi. Di dalam mobil, Madam Jeng akhirnya mengungkapkan identitas aslinya. Dia bernama Jun Yun Sung dan merupakan karyawan dari seorang bos bernama Mr. Joe. Mr. Joe adalah sosok yang terlibat dalam kasus suap yang menyebabkan Suyong masuk ke dalam penjara. Suyong yang merasa curiga dan tidak percaya sepenuhnya kepada Madam Jeng memilih untuk pulang sendiri. Namun sebelum dia pergi, Madam Jeng memberikan minuman khas sebagai hadiah dan membuat Suyong curiga bahwa dia adalah suruhan dari pacar Suyong yang telah meninggal. Kemudian adegan beralih ke 2 tahun yang lalu, di mana Suyong masih menjadi polisi dan berencana membeli apartemen mewah di Seoul. Ia ingin tinggal bersama pacarnya Lim, yang juga seorang polisi. Namun Lim digambarkan sebagai sosok pendiam dan penuh rahasia. Dia tidak pernah menceritakan rencananya kepada Suyong. Suatu hari, Suyong berniat memamerkan apartemen barunya di Instagram. Namun Lim mengingatkannya bahwa apartemen tersebut dibeli dari uang suap dan bisa diperiksa oleh KPK. Mendengar itu, Suyong akhirnya mengurungkan niatnya. Pada saat yang sama, Lim mendapat telepon dari anak buahnya yang diperiksa oleh jaksa. Ternyata Mr. Joe melakukan suap karena dia sering mengadakan pesta narkoba. Suatu malam, pesta tersebut dihadiri oleh anak menteri. Mr. Joe membocorkan rekaman teleponnya kepada polisi dan menyebut nama Suyong sebagai penerima suap. Suyong yang tidak merasa bersalah dan dijebak menjadi sangat marah. Keesokan harinya, Suyong diminta bertemu dengan Lim di tempat yang sepi. Dalam pertemuan tersebut, Lim datang bersama seorang jaksa bernama Yang dan seorang pria kaya. Mereka meminta Suyong untuk keluar dari kepolisian dan mengaku menerima suap. Dan sebagai imbalannya, Suyong akan mendapatkan uang sebesar 700 juta won. Suyong yang merasa terdesak namun tetap tenang, merekam percakapan tersebut sebagai barang bukti. Merasa imbalan yang diberikan belum setimpal, Suyong meminta imbalan lain, yaitu sebuah apartemen mewah. Mendengar itu, pria muda kaya raya yang ada di sana langsung menyetujuinya, meskipun merasa curiga. Keesokan harinya, Suyong bertemu dengan jaksa, sesuai rencana. Suyong mengaku hanya dirinya yang menerima suap dari Mr. Joe. Namun Mr. Joe juga memberikan kesaksian
bahwa Suyong juga menyalahgunakan narkoba, sehingga Suyong dihukum lebih lama dari yang dijanjikan. Selama di dalam penjara, Suyong mengalami siksaan fisik yang berat, membuatnya merasa seperti di neraka. Beberapa tahun kemudian, Lim menjenguk Suyong. Ternyata meskipun pendiam, Lim merasa iba dan mengirimkan uang sebagai tabungan untuk Suyong di penjara. Suyong kesal karena jaksa seolah menghilang. Dia mulai curiga jaksa telah meninggalkannya. Namun, Lim meminta Suyong untuk bersabar karena jaksa sedang mengurus sesuatu yang lebih mendesak dan Suyong akan segera bebas 2 bulan lagi. 2 bulan terasa sangat lama bagi Suyong. Dia sudah mendambakan hadiah untuk merayakan kebebasannya. Selain apartemen, Suyong juga berharap Lim akan memberinya sebotol minuman bekonang favoritnya. Tapi tanpa disangka, keesokan harinya Suyong mendapat berita bahwa Lim meninggal dunia setelah terbukti melakukan korupsi. Cerita kembali ke masa kini. Suyong kembali ke apartemen lamanya dan menemukan barang-barangnya yang sudah berserakan. Dia menemukan sebuah kartu pos yang dikirim oleh Wang dari Hong Kong. Dan dari penemuan itu, Suyong yakin Wang mengenal Lim. Suyong kemudian pergi ke rumah duka dan menemukan ponsel miliknya 2 tahun yang lalu. Membawa HP itu, dia segera menuju ke tempat servis HP untuk memulihkan bukti rekaman suara yang ada di ponsel tersebut. Namun, karyawan servis HP mengatakan bahwa ponsel Suyong sudah tidak bisa dipulihkan lagi. Suyong berniat pulang, tetapi seorang bernama Min Jiun menghubunginya dan meminta Suyong untuk menemuinya. Min Jiun adalah pengguna narkoba dan senior dari Lim. Dia masih tidak menerima atas kematian Lim yang misterius. Jiun yakin jika Lim juga dijebak. Ia meminta Suyong membalas dendam karena Jiun tahu Suyong juga sedang mencari seseorang. Dia juga memberikan senjata api kepada Suyong untuk membantunya. Sesuai petunjuk Jiun, Suyong menemukan mantan komandannya, Komandan Won. Jiun menyuruh Suyong untuk menemui pensiunan polisi ini untuk mendapatkan uang. Karena Suyong mengetahui kasus suap yang tiba-tiba ditutup di kepolisian, Suyong menggunakan hal tersebut sebagai ancaman. Jika Komandan Won tidak memberinya uang untuk menyelidiki kasus ini secara mandiri, Suyong tidak akan segan-segan membongkar kasus tersebut dan menyeret nama Won di dalamnya. Setelah mendapatkan uang dari Komandan Won, Suyong menemui Mr. Jo, pemilik klub malam yang berkembang pesat. Suyong yakin bahwa Mr. Jo juga sudah mendapatkan imbalan, meskipun dia juga harus masuk penjara terlebih dahulu. Suyong merasa mereka senasib sepenanggungan, tetapi kenyataannya mereka kini berbeda cerita dan itu membuatnya sangat kesal. Mr. Jo justru menceritakan tentang pemilik perusahaan Aston Promise bernama Grace. Suyong kembali ke Jiun untuk mencari tahu lebih jauh tentang Grace. Dari penjelasan Jiun, diketahui bahwa Grace adalah anak tiri dari pemilik Aston Promise sebelumnya. Namun yang paling mengejutkan, Grace ternyata punya saudara tiri bernama Wang. Melalui petunjuk tersebut, Suyong kemudian menemui Daiho. Daiho menyukai Suyong, tetapi Suyong menolak cintanya. Sehingga Daiho tampak benci terhadap Suyong. Ketika Suyong bertanya soal Grace, Daiho seketika tutup mulut dan berkata bahwa dia tidak begitu mengenalnya. Sampai akhirnya, Suyong bertanya tentang siapa Madam Jeng.
Dan ternyata Madam Jeng adalah selingkuhan Lim. Mendengar itu, Suyong lantas menemui Madam Jeng yang merupakan seorang pelatih anak-anak muda di sebuah agensi girl band. Setelah bertemu Madam Jeng, Suyong langsung berterus terang bahwa dia mencari seorang dari Aston Promise yang 2 tahun lalu berjanji akan membayarnya. Suyong yakin bahwa orang dari Aston Promise tersebut sering bertemu dengan Lim. Jadi dia meminta Jeng untuk menyebutkan siapa saja orang dari perusahaan tersebut. Jeng yang dijanjikan bayaran sebesar 10 juta won akhirnya menyebut beberapa orang yang dia ingat hingga menyebut nama Andi. Kita akhirnya tahu bahwa Andi adalah orang yang tidak membayar Suyong sesuai dengan janjinya. Andi ternyata merupakan adik Grace. Walaupun beberapa rumor menyebutkan bahwa Andi adalah pacar Grace. Malam ini juga, Suyong ingin menemui Andi. Meskipun Jeng berkali-kali mengatakan bahwa Andi bukanlah orang yang mudah, Suyong tidak peduli. Saat ini hanya satu hal yang ia inginkan, yaitu uang 700 juta won yang dulu pernah dijanjikan. Di dalam bar pribadinya, terlihat bahwa Andi sedang mabuk berat, namun dia masih mengenali Suyong. Oleh karena itu, tanpa perlu basa-basi, Suyong segera menagih imbalannya dan berharap Andi akan segera membayarnya. Namun, bukannya menanggapi permintaan Suyong, Andi justru marah-marah. Andi marah karena karyawannya membiarkan orang asing datang ke bar pribadinya yang seharusnya menjadi tempat privasi. Setelah itu, Andi menjelaskan bahwa dia tidak lagi bekerja di Aston Promise. Jadi seharusnya Suyong menagih ke perusahaan, bukan kepada dirinya. Awalnya Suyong belum memberikan reaksi apapun, sampai akhirnya Andi seolah-olah merasa iba, lalu mengambil sebuah tas yang terlihat sangat berat. Andi mengatakan jika tas itu berisi uang dan akan ia berikan kepada Suyong, asalkan Suyong melakukan apa yang ia perintahkan malam ini juga. Suyong yang merasa tidak punya pilihan lain mengiyakan, karena dia juga ingin mengakhiri masalah ini dengan cepat. Sehingga dia melakukan apa yang Andi perintahkan. Tapi tanpa diduga, Suyong tertipu lagi karena ternyata tas itu berisi narkoba, bukan uang 700 won yang dia inginkan. Akhirnya Suyong tidak bisa menahan rasa marahnya terhadap pemuda tersebut. Keesokan harinya, kabar penggerebekan tersebut sudah sampai kepada pemimpin kepolisian. Laporan dari bawahan kepala direktur menyebutkan bahwa orang yang menyerang Andi adalah Suyong. Masalahnya adalah uang 700 juta yang diinginkan Suyong itu sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Namun kenyataannya, uang tersebut justru habis di tangan Andi untuk main judi. Laporan dari kepala direktur pun membuat Grace sangat kesal. Baginya, Andi adalah orang yang hanya bisa mencari masalah. Akibat perkelahian itu, Andi menderita patah tulang di bahu dan kakinya. Andi pun harus dirawat di rumah sakit. Dan saat ini kepala direktur menungguinya. Namun di sisi lain, kepala direktur juga meminta Daiho untuk datang karena dia ingin bertanya tentang Suyong. Dan ternyata waktu itu Daiho berbohong kepada Suyong kalau dia tidak mengenal Grace. Karena faktanya, Daiho diam-diam juga bekerja di bawah perintah Grace. Di lain tempat,
Suyong kembali mendatangi rumah Wang. Sekarang Suyong mengerti bahwa usaha perdukunan di rumah itu awalnya dirintis oleh Wong, dan sekarang bisnis tersebut dijalankan oleh teman Wong yang bernama Madam Susi. Kehadiran Suyong rupanya membuat Madam Susi kesal karena polisi datang terlambat. Faktanya sekarang Wang sudah tewas karena dibunuh oleh orang dari perusahaan Aston Promise. Tapi Suyong tidak peduli pada hal itu karena dia hanya menginginkan uangnya. Dan sebelum Suyong pergi, Madam Susi menyebutkan alamat sebuah kuil di mana Wang sering pergi ke sana sebelum dia meninggal. Setelah itu, Suyong menemui kepala direktur dengan alasan yang sama, yaitu menagih uang 700 juta won. Namun, kepala direktur yang menjadi perwakilan perusahaan itu mengatakan bahwa dia tidak bisa semudah itu mengeluarkan uang 700 juta won karena jumlahnya tidak sedikit. Kepala direktur perlu persetujuan dari para direksi, di mana hal itu memakan waktu yang lama. Dan pada titik ini, Suyong merasa muak. Tapi sebelum dia pergi, Suyong berkata kepada kepala direktur bahwa dia tahu nasib uang sebenarnya, dan itu membuat kepala direktur semakin panik. Setelah itu, Suyong pergi. Kepala direktur mengundang Mr. Jo dan Madam Jeng untuk datang ke kantornya. Rupanya kepala direktur menjanjikan sebuah tempat kepada mereka berdua untuk dikelola menjadi bar. Tapi dengan satu syarat, yaitu Mr. Jo atau Madam Jeng harus mengawasi pergerakan Suyong. Karena kepala direktur sudah tahu bahwa orang yang membocorkan tempat pribadi Andi adalah Madam Jeng. Di sisi lain, Jeng punya beban tersendiri karena dia sudah punya perjanjian dengan Suyong. Jeng takut kalau Suyong tahu bahwa dirinya berkhianat, dia akan memutus perjanjian mereka dan Jeng tidak mendapat uang 10 juta won yang dijanjikan. Oleh karena itu, malam ini Jeng menemui Suyong dan melaporkan isi pertemuan dengan kepala direktur. Intinya, Jeng ingin melakukan segala sesuatu agar Suyong mendapatkan uangnya, dan dia juga akan memperoleh keuntungan. Maka esok pagi, Suyong mengajak Jeng untuk pergi ke suatu tempat. Namun karena dasarnya Jeng adalah orang yang licik, ia membocorkan rencana Suyong kepada antek-anteknya. Dan keesokan harinya, tepat pada pukul 9 pagi, Jeng menjemput Suyong. Mereka lantas pergi ke sebuah rumah duka karena Suyong akan mengambil pistolnya. Setelah itu, mereka pergi ke kuil Sokcho yang letaknya berada di area pegunungan. Sesampainya di sana, Suyong meminta Jeng untuk tetap berada di tempat parkir, sementara Suyong memasuki kuil untuk mencari tahu apakah Lim sering datang ke sana. Beberapa saat kemudian, Suyong berjalan menyusuri hutan untuk mencari jejak-jejak Lim, dan begitu Suyong kembali, seorang penjaga kuil menemuinya dan menyerahkan sertifikasi apartemen karena ternyata Lim telah menitipkan sertifikat tersebut sebelum dirinya ditembak. Suyong pun berniat pulang, tapi saat tiba di area parkir, Suyong melihat Dongho datang. Suyong pun yakin kalau Jeng telah bekerja sama dengan Dongho. Jadi untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, Suyong menyiapkan pistolnya di hadapan Jeng. Suyong bersikap seolah tidak curiga sama sekali. Setelah mendapatkan sertifikat apartemen, Suyong segera mengajak Jeng pulang. Namun di tengah jalan, mereka dihadang oleh sekelompok orang. Saat itu juga, Suyong menuding Jeng telah berkhianat. Jeng pun mengaku tidak tahu karena dia hanya melapor kepada kepala direktur. Mendengar itu, Suyong tidak punya pilihan lain.
Dengan berani dia keluar dari mobil untuk menghadapi kelompok tersebut. Sementara itu, di dalam mobil, Jeng merasa bersalah. Dia punya niat untuk melaporkan ini ke polisi, tapi ponselnya justru dibuang oleh salah satu anak buah Andi. Jeng semakin ketakutan, tapi kalau dia tidak nekat, Suyong bisa dihabisi dan dia tidak akan mendapatkan uangnya. Teriakan itu mengejutkan semua orang termasuk Suyong. Saat Andi dan kelompoknya terkejut atas tindakan Jeng, Suyong memanfaatkan hal tersebut untuk melarikan diri. Seketika itu, Andi langsung panik dan menyuruh semua anak buahnya untuk mengejar Suyong. Tanpa mereka tahu, Suyong telah mempersiapkan dirinya di hutan untuk melawan orang-orang tersebut. Tak lama setelah itu, Sindong datang. Dia sendiri tidak menyangka kalau kepala direktur justru mengirim Andi untuk menghabisi Suyong. Namun, kepala direktur juga tidak punya banyak pilihan karena Andi ingin balas dendam kepada Suyong dengan tangannya sendiri. Saat itu, Sindong marah karena Andi hanya membuat masalah baru, sehingga dia pun berniat untuk menghabisi Andi terlebih dahulu. Bertepatan dengan itu, tanpa diduga Suyong sudah kembali dari hutan tanpa luka sedikit pun. Andi yang mengira kalau Suyong sudah tewas dihabisi oleh pasukannya merasa sangat terkejut. Begitu juga dengan Sindong yang otomatis memindahkan targetnya kepada Suyong. Tapi kebetulan sekali, Mr. Joe datang ke sana dan berniat untuk merekam semua kejadian itu dengan ponselnya. Suara tembakan mengejutkan semua pihak karena menandakan bahwa Sindong adalah orang yang nekat. Suyong lantas berlindung di balik kursi roda Andi untuk menunjukkan bahwa dia ketakutan. Tanpa Dongho tahu, Suyong yang sesungguhnya sedang mengambil pistol dari kakinya. Dan akhirnya, saat itulah kita semua tahu bahwa Suyong tidak takut pada apapun. Dia kemudian menyuruh Andi menghubungi Grace dan mengatakan bahwa Andi tengah ditawan. Dan untuk membebaskannya, Grace harus membawa 700 juta won itu secara tunai. Maka Suyong pun menunggu Grace hingga wanita itu tiba di kuil. Dan tanpa menunggu lama, Grace segera menyerahkan uang yang diinginkan oleh Suyong supaya dia bisa cepat pergi. Suyong sendiri segera menghitung uang tersebut. Tapi di sisi lain, Grace justru merasa kesal terhadap Andi yang berkali-kali membuat kekacauan. Dari ekspresinya, terlihat bahwa dia ingin meninggalkan Andi di sana. Yang secara mengejutkan, Andi memanggil Grace dengan sebutan Mama. Jadi bisa disimpulkan bahwa Andi ternyata adalah anak kandung Grace yang dia sembunyikan. Suyong pun mendengar rahasia itu, namun dia tidak berniat untuk mengusiknya. Begitu selesai menghitung uang, Suyong berniat pulang, dan itu membuat Andi kesal. Andi lantas meminta Suyong agar cepat menghilang dan bersikap seolah-olah dia sudah tewas. Dan dengan cepat, Suyong berbalik mengancamnya. Seandainya keluarga mereka mengganggu Suyong, maka Suyong tidak akan segan-segan untuk menghabisi mereka. Karena sekarang Suyong tahu rahasia besar antara mereka berdua. Dan saat itu juga membuat Grace langsung bungkam. Akhirnya setelah seluruh permasalahan yang dialami oleh Suyong, film pun diakhiri dengan damai. Terlihat dalam adegan ini, kalau Suyong membeli ikan di tepi jalan, menunjukkan kalau batinnya sekarang sudah tenang.